Kembali lagi bersama saya Sistiawan di Mang Yos Channel. Pada My Gadget kali ini saya mendapatkan request dari teman-teman, kenapa sih kok Vivo V19 lama untuk di reviewnya. Nah, jadi saya mohon maaf juga kepada teman-teman yang sudah sabar menunggu. Mudah-mudahan kali ini kita tuntaskan review Vivo V19-nya. Nah, ini yang saya pegang ini adalah Vivo V19 dengan kapasitas 256 GB. Vivo V19 ini kita flashback ke belakang. Ini waktu di grand launch-nya itu sekitar, kalau tidak salah, tanggal 10 Maret 2020. Sekarang sudah 2021 bulan Oktober. Jadi Vivo V19 ini umurnya sudah 1,5 tahunan ya. Jadi lumayan berumur nih smartphone. Biasanya smartphone itu dalam waktu 4 bulan, 5 bulan kita sudah bosan ganti. Tapi kali ini kita coba kupas tuntas Vivo V19 ini, apakah masih worth it di tahun 2021. Kemungkinan di 2022 juga kita bahas seperti apa nanti ke depan. Oke, tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Dan kemudian like, komen, dan share juga channel ini ke teman-teman. Karena tanpa bantuan kalian, channel ini tidak akan pernah eksis. Oke, kita kembali ke topik utama. Kita bahas Vivo V19-nya atau Vivo V19. Dan saya biasanya suka bercanda, saya sebut aja ini udah smartphone COVID-19 lah. Karena serinya sama ya. Dan diluncurkannya juga tidak jauh beda pada saat grand launch itu Maret. Berarti COVID-nya itu terjadi Desember di Cina sana. Ya, ini adalah smartphone COVID. Boom, skidit, 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 boom. Ya, oke. Kita bahas satu persatu dari mulai layarnya dulu ya. Nah, untuk layarnya sendiri ini sudah Super AMOLED Full HD. Kemudian ini berarti kalau yang namanya Super AMOLED sudah bisa ditanamkan fingerprint dalam layar ya. Nah, Vivo menamakan teknologi layarnya adalah Ultra O Screen. Nah, di sini kelihatan kan teman-teman di sebelah sini. Ini ada kamera kecil. Ini sangat kecil sekali di zamannya ini. Vivo memang juara ya untuk teknologinya. Kemudian selain di layar juga ini yang Full HD ini, di belakang ini terdapat kamera, ada 4 kamera ya. 4 kamera, ada main kamera dan wide angle. Kemudian ada makro juga dan ada flash ya. Terus di sisi sebelah sini ada tombol volume ini yang atas. Di sini ada power. Jadi powernya juga tidak terlalu jauh, bisa dengan mudah kita tekan. Nah, kemudian oh ya, fingerprint juga ini sudah di dalam layar ya, fingerprintnya. Jadi cukup mudah dan enak sekali. Kemudian di bagian bawah ini ada lubang speaker, dan ini USB Type-C untuk chargernya, dan ini masih ada 3,5 mm jack audio. Kemudian di sisi atas ada cancellation microphone, dan di sisi bawahnya juga di sini ada. Kemudian untuk di sisi sebelah kiri ini hanya ada SIM tray ejector ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya sudah memakaikan garskin karena dikhawatirkan ya lecet sih. Untuk layar depannya ini saya sudah menggunakan tempered glass yang matte ya, full. Jadi tidak ada garis-garis hitamnya di pinggiran. Jadi saya nyarinya yang full karena ini lumayan susah juga nyarinya. Kalau teman-teman minat ya kita cek aja nanti di Shopee ya. Kemudian oh ya,
ini sudah 256 GB karena Vivo V19 ini keluar dengan dua varian. Nah, varian yang pertama memorinya 8128 dan ini yang 8256. Saya mendapatkan smartphone ini waktu itu lumayan perjuangan juga, karena saya membeli itu tidak pada saat launching, tapi sudah sekitar 6 bulan di launching. Saya cari-cari saya di daerah Bandung, saya cari-cari memang susah barangnya karena sudah tidak keluar lagi dari Vivonya. Kemudian setelah itu ya untungnya dapat sih. Untungnya dapat, cuman waktu itu dia minta dengan harga yang masih sama dengan ketika keluarnya, itu harganya di 4,999. Nah, ya udah, karena saya pengen banget smartphone ini ya, jadinya saya beli. Nah, ini saya fungsikan untuk saat ini. Waktu awal dapat itu sebagai daily driver, sekarang sudah jadi yang kedua. Jadi ini adalah smartphone cadangan saya untuk aktivitas membuat konten. Cukup bagus, masih kuat meskipun dengan prosesornya itu masih Snapdragon 675 AIE, kalau nggak salah di 8 nanometer ya. Kalau dibilang boros baterainya 8 nanometer ya enggak juga sih, ini masih cukup tahan seharian. Untuk render video juga masih mantap, dan yang jelas sih dari kapasitas memori ini sangat membantu sekali. Jadi ketika saya membuat konten, saya pindahkan ke sini menggunakan aplikasi EasyShare ya. Nah ini, jadi saya pindahkan dulu ke sini, nanti saya edit di sini. Nah untuk editingnya sendiri, saya jadi ngomongin aplikasi ya, nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu juga, saya menggunakan Power Director ya. Di sini saya menggunakan Power Director. Dan ada beberapa sih aplikasi selain Power Director. Untuk membuat thumbnail juga saya menggunakan yang paling basic, itu adalah Photo Editor. Editing foto favorit saya, karena dia bisa berbagai macam, mirip Adobe juga sih. Kualitas soundnya ini lumayan ya, meskipun dia sebetulnya speakernya mono sih, cuman di sini saja. Tapi kita coba ya, kita cek, kita coba lagu yang no copyright deh. Kita cari no copyright. Nah ini, oke, kita besarkan. Kedengeran nggak? Ini coba saya full. Nah, ini termasuk salah satu lagu opening saya ya, yang saya favoritkan. Lost Sky ini memang the king. Good. Oke, lumayan kenceng kan, meskipun dia mono tapi keluar bassnya juga terasa, meskipun dia masih speakernya mono ya. Kemudian kita cek lagi untuk operating sistemnya, untuk OS-nya ini kalau tidak salah masih menggunakan, ini masih Vantage OS ya. Cuman Vantage OS-nya kita cek lagi. Terakhir kemarin sih ada update-nya hanya update minor ya. Nah, Vivo V19 ini masih menggunakan versi Vantage OS 10.5. Nah, uniknya untuk di Vivo V19 ini, Vantage OS 10.5-nya masih mempertahankan ciri khas Vivo terdahulu. Sebetulnya ini yang saya suka sih. Jadi Vivo memang kalau dari sini kita swipe di kosong, nanti notifikasi muncul di sini. Nah, untuk ininya di mana navigasinya. Nah, ini bisa di swipe dari bawah. Nah, kita muncul untuk volume, kita nyalakan WiFi, semua dari bawah. Jadi kita ulangi, kita dari bawah sini seperti ini. Ini unik sih sebetulnya, ini bisa langsung di swipe dari sini gitu. Berbeda dengan yang Vivo yang sekarang sih, yang udah Vantage OS 11 ke atas, itu sudah lebih ke
pure Android ya. Jadi semuanya dari atas, navigasi dan menunya. Nah kalau ini masih dari bawah, ciri khasnya Vivo banget. Kalau untuk tampilan app drawernya sendiri sama ya, V19 masih bisa seperti stok Android. Nah, cuman itu uniknya tadi, kalau kita di swipe dari sebelah kanan ini keluar. Nah seperti ini. Dan ini bisa kita hilangkan satu persatu gitu kan. Atau mau langsung boleh tekan. Jadi ini untuk clear ya. Oh kan, selesai. Kita tidak usah swipe begini, bisa juga. Jadi ini navigasinya penuh ya, bagus. Vivo membalut dengan PantasOS-nya, menurut saya sih untuk yang 10.5 di Vivo V19 ini sempurna. Dan cukup ringan juga, enak kok. Cukup ringan, enak. Jadi smooth. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian kita bahas apa lagi? Prosesor tadi udah, terus layar sudah, kapasitas juga sudah. Vivo V19 untuk kapasitas baterainya ini sebesar 4500 mAh ya, dengan dibekali charger itu 18 watt. Jadi kalau dia dicas menggunakan charging yang di atas 18 watt masih mampu. Jadi uniknya Vivo V19 ini menggunakan charger selain Vivo, misalkan pakai Realme. Realme ini dia mendukung 18 watt ke atas. Ini untuk fast chargingnya dia muncul. Nah, tapi tergantung dari kabelnya juga sih nanti, dari kabelnya mendukung fast charging atau tidak. Nah, untuk pengisian baterai hingga penuh lumayan memakan waktu ya kurang lebih 1,5 jam lah kalau posisi di 30%-an. Ya lumayan agak lama sih kalau dibanding dengan smartphone yang sekarang kan udah 33 watt, lebih cepat. Tapi ini masih worth it kok, masih aman. Apalagi ya kita bahas tadi kan di tahun 2021 ini saya masih pakai kok. Ini sangat worth it. Dan apa ya, kalau dari bentuk sih nggak ketinggalan sih. Ini masih bagus kok, masih enak. Dan saya pilihnya warna putih. Oh iya, Vivo V19 ini keluar juga dari pabriknya Sono itu warnanya apa sih ini, warna apa ya, pokoknya putih kayak putih lah, putih kayak mutiara gitu. Kemudian yang keduanya ada yang blue, ocean blue gitu, saya lupa. Nah tapi saya nggak suka warna biru sih, kalau smartphone saya selalu milih putih, hitam, atau yang lain lah. Kalau ada sih coklat tua. Nah itu, jadi ini masih enak. Dan ini bukan curve ya, jadi si layarnya masih flat. Yang uniknya, nah kita coba kamera selfie-nya ya, masih worth it tidak? Kita coba, kita menggunakan bokeh. Nah, kita coba, ini saya backlight ya. Oke. Ini hasilnya tidak terlalu buruk kan, kelihatan nggak? Ini asik kan. Ini ada, saya sengaja ada ring light, tapi ini ketangkap jelas. Dan kulit saya terlihat kayak kakek keriput. Nah, ini ya. Oke ya, untuk tampilan selfie-nya. Kemudian untuk tampilan kamera belakang saya coba juga bokehnya. Oke, saya coba gini aja deh. Oke, 1, 2. Kena nggak? Nggak kena anjir. Nah, ini dapat nih. Waduh, kepalanya ini rapi banget ya, sangat rapi. Jadi untuk kamera belakangnya oke banget sih, kalau Vivo V19 nggak diragukan lagi. Karena untuk membuat sebuah konten juga bagi para teman-teman nih, para YouTuber pemula, kalau membeli smartphone apa sih yang cocok buat bikin konten segala macam, ini cocok kok.
ini bagus. Kalau misalkan tidak terjangkau untuk yang 256-nya, sekarang udah murah sih. Yang second itu bisa sampai di 2,6, 2,8 lah. Itu kita bisa dapat yang 256. Kalau yang 128 itu ya di bawah itulah. Kalau untuk nyari yang second. Tapi lihat dulu kondisinya, apa mulus atau misalkan 70% di bodinya banyak lecet. Biasanya kan orang-orang jorok tuh di sininya, di frame kadang ada lecet, retak dikit di sini. Nah, kalau yang saya sih mulus. Kalau mau nggak deh, nggak akan saya jual. Karena ini legend, kenang-kenangan juga, saya nyarinya susah. Ya masih worth it lah. Kecuali nanti kalau Androidnya sudah tidak ada dukungan apa-apa, seperti yang sekarang kan sudah disuntik mati tuh, mulai dari apa, gingerbread ya. Kalau nggak salah gingerbread, KitKat, saya lupa. Dari ya, Jelly Bean. Nah itu sudah disuntik mati, WhatsApp saja tidak bisa diinstal, ya sudah. Mungkin itu saya buang juga gitu. Nah ya karena kan yang namanya teknologi ya teman-teman, itu tidak ada habisnya. Selalu baru keluar smartphone ini 2 bulan kemudian ada saingannya yang lebih worth it, terus saja. Jadi yang namanya manusia tidak akan ada puas-puasnya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai juga. Seperti apa? Kalau saya sih jujur ya, selama saya memakai brand-brand yang lain, dulu saya Mi Fans. Nah, ketemu dengan brand lain, Oppo, kemudian Samsung. Jadi saya ketemu brand ini, akhirnya saya jatuh cinta juga dengan Vivo. Ya sudah, sampai saat ini saya Vivo mulai dari V5s, kemudian V7, sempat V9 juga pernah. Dan kalau V11 saya enggak, karena saya masih ada V9 waktu itu. Kemudian V15 juga saya enggak, masih bertahan di V9. V17 juga saya enggak, karena saya udah di atas 17 tahun. Kemudian yang terakhir ini V19, sekarang keluar lagi kemarin itu di 2020 akhir V20, dan V20 2021-nya keluar nggak jauh beda sih, hanya mengganti, yaitu waktu ada di videonya, silahkan cari aja review Vivo V20. Nah, dan yang terakhir smartphone utama saya, nanti mungkin juga akan saya review juga, yang ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar bahwa ini smartphone apa. Nah, ini adalah smartphone daily driver saya yang sekarang menggantikan Vivo V19 ini. Tapi ini tidak dijadikan anak tiri juga, ini tetap saya pakai, tetap saya jadikan untuk membuat sebuah konten, dan ini sangat berjasa sekali untuk channel ini. Jadi ya, inilah Vivo V19 di tahun 2021. Pendapat saya ini sangat worth it dan rekomen buat teman-teman miliki. Ya mungkin segitu aja dulu ya videonya. Ya tidak banyak sih yang bisa dikupas dari review Vivo V19 ini, karena pengalaman pribadi saya ini memang worth it kok. Jadi jangan lupa di like, share ke teman-teman juga channel ini, supaya saya bisa lebih mengembangkan lagi konten-konten atau ide-ide kreatif yang nanti saya buat menghibur teman-teman, dan juga menjadikan channel ini inspirasi buat teman-teman juga. Demikian, saya Yosi Setiawan pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirits in my head and they won't go.